Selamat pagi, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Eko. Ya, Selamat siang, Pak. Pak. Yang Pak, Baik, terima kasih. Pak. Eh, ya, mohon maaf baru bisa gabung habis kuliah yang lain tadi. Oke, kita coba lanjutkan dulu. Ini kelas atau di rumah ya? Ini ada beberapa yang udah hadir ya. Mahasiswanya di Ini semuanya Pak. di kelas kelas masing-masing. Di kelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Samsul dan Bu Sani. Ya, mungkin sedikit pendahuluan. Pak Darta apakah hadir? Tidak ya? Ya, kalau tidak mungkin kita lanjutkan aja dulu kelasnya. Mungkin kemarin saya sudah diskusi dengan Bu Sani. Jadi saya berharap pertemuan kali ini akan menyampaikan materi lanjutan. Berkemungkinan itu sekitar 15 slide dalam waktu kurang lebih 60 menit lah. Nah, mungkin selebihnya nanti bisa dimanfaatkan untuk latihan soal atau mungkin dari dosen Unpati untuk melanjutkan. Mudah-mudahan 15 slide itu tercover ya. Tapi kalau tidak nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya atau mungkin akan dilanjutkan oleh dosen di Unpati. Oke, mahasiswa sudah lengkap semua ya. Selamat siang semua ya. Kita lanjutkan mungkin saya off kamera mungkin ya. Jadi apa supaya fokus ke materi ya. Baik. Saya coba share screen. Apakah bisa iya disimak Pak, untuk slide screen-nya? Bisa, Pak. bisa Pak. Saya mungkin tidak bisa mengecek di window Zoom-nya, jadi mungkin kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa disela ya. Mungkin kita lanjutkan dulu untuk pertemuan. Oke. Saya coba cek kursornya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini tanggal 18 September ya 2025 kita lanjutkan pertemuan kedua teori potensial. Nah, kemarin saya dapat tugas ya dari Pak Daharta, jadi slide slide ini mungkin review sekilas dari materi Pak Daharta ya terkait dengan pendahuluan kemarin. Jadi mungkin Anda akan belajar beberapa metode geofisika yang di sini kita lihat ada benda magnetik sifatnya, kemudian ada beberapa arah-arah vektor terkait dengan garis-garis gaya magnetik, kemudian ada kurva begitu ya. Nah, kemudian selain yang metode magnetik, kemarin ilustrasinya ada yang gravity begitu ya. Juga hampir sama, di sini juga ada arah-arah vektor gitu ya. Untuk itu di pertemuan kedua ini kita mungkin mencoba membahas lebih banyak terkait dengan analisa vektor. Sebagian besar materi mungkin sudah pernah di SMA mungkin ya atau di awal kuliah, tapi kalau misalkan beberapa ada yang lupa, nah ini sekaligus mungkin kita reminder gitu ya. Nah, karena nanti di kaitannya dengan pendahuluan kemarin, beberapa metode yang akan kita bahas itu mungkin berkaitan dengan eh, benda sebagai sumber. Nah, pasti ada eh, koordinat posisi atau posisi vektor, vektor posisi begitu ya, dan kemudian ada titik pengamatan. Sebagaimana kalau di sini ilustrasinya ada di permukaan dan di subsurface. Jadi mungkin sebagian besar nanti kita coba arahkan pembahasannya di situ. Mungkin saya cek dulu ini ada beberapa mahasiswa sambil kenalan saya sebut beberapa nama ya, tolong direspon. Ada siapa ini? Sisil, uh, bisa respon? Iya, Pak. Oke, udah siap ya? Uh, Rehan, ada Rehan? Bisa Pak. Oke, oke. Charles? Siapa? Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan ya.
Nah, tentu saja kalau kaitannya dengan vektor ada beberapa ilustrasi ya. Misalkan kalau Anda lihat secara garis besar ketika kita punya benda sebagai objek, dan itu mungkin nanti menimbulkan potensial gravitasi begitu ya. Kita ada mata kuliah teori potensial dan situ juga ada arah panah. Nah, itu berkaitan dengan vektor ya. Terus kemudian itu menunjukkan arah garis gaya. Kalau secara penampang mungkin kita bisa melihat garis gayanya menuju pusat bumi gitu ya. Nah, kemudian dalam konsep mungkin nanti Anda akan punya posisi benda sumber dan titik pengamatan begitu ya. Dan ini kalau konsep untuk titik massa begitu ya. Ada M0, M1, ada koordinat begitu, ada di benda dan posisi elemen benda begitu ya. Kemudian selain itu di sini ada panah arah vektornya. Di sini juga kalau misalkan dari permukaan bumi ada pengamatan di permukaan bumi nanti Anda belajar. Nah, itu mungkin nanti Anda akan berkaitan dengan sensor, alat-alat geofisika yang bekerja juga berdasarkan komponen vektor. Nah, sebagai contoh kalau misalkan belajar di metode gravity ada alat seperti ini, di dalamnya ada sensor. Nah, mungkin di situ ada komponen vertikal dari gravity yang berkaitan dengan vektor di posisi titik pengamatan akibat benda di bawah permukaan. Mungkin nanti juga ilustrasi yang pada saat Anda memodelkan itu juga respon dari komponen vertikal. Ini overview vektor posisi dan konsep fisika. Saya coba ulang sedikit begitu ya. Nah, tentu saja selain gravity juga ada metode lain. Hanya saja parameter fisik benda di bawah permukaan itu ada macam-macam ya. Ada yang muatan listrik, ada yang density, ada yang sifat magnetik dan lain-lain. Tapi intinya dari sini kita fokus kepada vektor posisi, ilustrasi terkait konsep fisika terkait vektor posisi, titik pengamatan dan posisi sumber. Oke. Nah, sekarang ini perkuliahan akan banyak matematis. Nah, mungkin kalau kita belajar vektor, jadi nanti mungkin ada banyak persamaan. Nah, mungkin beberapa contoh soal, kalau tidak sempat kita bahas dalam 60 menit, nanti bisa dilanjut oleh dosen yang ada di kelas ya. Nah, mungkin ini. Pertama, kalau kita belajar vektor, Anda sudah kenal ada komponen vektor. Sering lebih mudah kita menggunakan koordinat kartesian ya. Ada X, Y, Z. Nah, ini mahasiswa bisa lihat kursor saya nggak menunjuk ini? Bisa ya? Ya, Pak. Bisa, Pak. Baik. Nah, jadi kalau kita punya komponen vektor, nah ini ilustrasinya paling mudah koordinat kartesian. Meskipun nanti Anda juga belajar selain koordinat kartesian. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Nah, komponen vektor itu biasanya dibagi pada vektor-vektor satuan. Nah, di gambar ini kita melihat ada X topi, vektor satuan X topi yang sejajar dengan sumbu X, kemudian Y topi sejajar sumbu Y, atau Z topi yang sejajar dengan sumbu Z. Nah, kalau misalkan ilustrasi yang bagian ini mungkin posisi Z-nya mungkin ini bisa dibalik ya di sini. Tapi intinya ini menunjukkan ada juga yang membuat vektor satuan itu menuliskannya tidak X topi, Y topi, atau Z topi. Ada yang pakai I topi, J topi, dan K topi untuk unit vektor atau vektor satuan. Biasanya itu sejajar dengan sumbu X, J sumbu Y, dan K sumbu Z. Jadi kalau kita bicara komponen vektor, maka sebagai contoh kita punya vektor A di sini. Vektor A ini biasanya dicetak tebal kalau kita nulis vektor gitu ya. Nah, vektor A itu punya komponen sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y, dan sejajar sumbu Z. Yaitu kita sebut sebagai komponen AX, komponen AY, komponen AZ. AX itu sejajar sumbu X, dan AY sejajar sumbu Y, dan AZ sejajar sumbu Z. Nah, ilustrasinya bagaimana? AX itu ada di sini, ya, komponennya seperti ini, AY seperti ini, atau digambarkan keselarasannya, paralelnya, dan AZ seperti ini. Nah, maka totalnya vektor yang ini.
Jadi kalau misalkan kita nyatakan sebagai angka, kita gunakan permisalan. Jadi kalau misalnya A vektor ini, AX-nya itu kita bisa tulis 2 misalkan. Berarti komponen ini adalah 2, kemudian AY ini 3, dan ini AZ-nya 5. Nah, seringkali kalau mahasiswa menulis pada saat ujian, A tebal itu kan sulit ditulis, biasanya pakai A ini garis di atas ya, aksen garis atau aksen panah begitu. Biasanya kalau ditulis tangan seperti itu. Nah, ini bisa ditulis 2X topi, 3Y topi, 5Z topi, atau bisa pakai IJK seperti ini. Nah, kemudian kalau vektor kita juga kenal ada istilahnya panjang vektor, atau ada yang menyebutnya magnitudo atau besarnya vektor. Jadi kalau vektor A seperti ini, magnitudonya kita bisa nyatakan dengan simbol ini ya, garis kurung garis lurus ini. Ini adalah akar dari AX kuadrat tambah AY kuadrat tambah AZ kuadrat, atau kalau konteksnya di soal yang ini, yaitu 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nah, Anda akan dapatkan akar 38, yaitu setara sekitar 6,16 dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan komponen vektor. Mudah-mudahan Anda sudah hafal nih, karena nanti akan banyak nih, sering ditulis hanya A saja, A tebal saja, atau B tebal saja. Tapi ini bisa di breakdown menjadi komponen vektor. Nah, beberapa notasi penulisan komponen vektor itu tadi sudah kita tuliskan di awal seperti ini. Tapi ada juga yang menuliskan misalkan vektor A, aksen panah ini yang di atasnya kasih garis panah, itu dalam bentuk vektor baris. Jadi ada A1, A2, A3. Nah, sedangkan B juga bisa B1, B2, B3. Jadi dalam bentuk vektor baris, ini kalau dikasih angka, mungkin kurang lebih angkanya seperti ini. Ada 4I, ini mungkin 4I topi kalau tadi ya, ini 3J minus 3J topi plus 2K topi. Nah, ini bisa ditulis sebagai 4, minus 3,2 dalam kurung semua. Nah, B-nya juga sama, ini vektor baris. Nah, sedangkan kalau dinyatakan juga bisa dalam vektor kolom, selain vektor baris ya. Kalau misalkan bentuk yang sama ini dinyatakan vektor kolom seperti ini. Nah, ini saya sampaikan di awal karena tadi di awal kita sudah membicarakan terkait dengan ilustrasi vektor posisi. Jadi kalau kita punya vektor R pada satu titik tertentu, ini biasanya ada posisinya. Nah, dari titik origin kan, dari 0,0,0. Nah, berarti ini bisa dinyatakan sebagai komponen vektor posisi. Sedangkan kalau misalkan ilustrasi yang ini ada posisi titik pengamatan dan sumber, nah ini juga bisa dinyatakan dalam vektor baris. Jadi kalau nanti misalkan ada soal atau ada slide tulisannya dalam bentuk vektor baris dan kolom, Anda sudah tahu bisa dijabarkan seperti ini. Nah, untuk berlatih mungkin sering seperti ini, tapi biasanya di soal sering ada yang seperti ini, begitu. Mudah-mudahan Anda tidak kaget gitu ya. Jadi bisa paham. Ini mungkin sudah dipelajari sejak SMA atau ya mungkin ya sudah ya. Tapi kalau belum ini mungkin penjelasannya. Nah, kita lanjut. Ada 4 operasi vektor ya secara umum. Jadi kalau kita punya vektor, misalkan ada vektor A dan B, itu bisa dijumlahkan. Yang mana vektor A dicetak tebal ini tambah vektor B yang cetak tebal, arahnya ini berbeda ya. Nah, di sini kalau dijumlahkan bisa berlaku sifat seperti ini, A tambah B sama dengan B tambah A. Kalau di breakdown, ya ini bisa dijumlahkan tetapi yang sama vektor satuannya. Misalkan komponen A itu bisa dijabarkan seperti ini, komponen vektor A. Komponen vektor B dijabarkan seperti ini, kalau dijumlahkan ya komponen X topi ini dijumlahkan, AX tambah BX. Yang komponen Y topi, AY tambah BY, dan seterusnya. Nah, ini harusnya sudah bisa. Kemudian operasi yang kedua atau aturan kedua itu ada perkalian vektor dengan skalar. Nah, tinggal dikali A kecil atau alfa gitu ya ini. Ini misalkan angkanya skalar gitu ya. Jadi misalkan angkanya 1, 2, 3, 4, ya, berarti ini bentuknya akan sama seperti ini. Nah, kemudian nanti pada mata kuliah teori potensial Anda akan berhubungan dengan perkalian titik vektor atau dot product dan juga perkalian silang vektor atau cross product.
Jadi kalau Anda belajar perkalian titik, ini vektor A dan vektor B itu bisa dinyatakan sebagai berikut. Jadi hasilnya nanti adalah skalar. Karena di sini AX yang dikalikan dengan BX ditambahkan dengan AY dikalikan BY ditambahkan AZ dikali BZ. Jadi X topi, Y topi, Z topinya itu karena dikalikan titik dia akan berharga 1 ya. Jadi ini tinggal dijumlahkan. Jadi misalkan ini ada angkanya semua nanti akan keluar angka. Misalkan ini 1 kali 2, 2 kali 1, 2 kali 2 berarti 2 tambah 2 tambah 4. Berarti sama dengan 8. Jadi itu bentuknya hasil dot product itu adalah skalar. Nah, ada sifat yang lain kalau kita punya vektor A dan B, ada sudut theta yang memisahkan, itu bisa dinyatakan sebagai panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Theta itu adalah sudut yang memisahkan antara dua vektor tersebut. Oke, ini salah satu aturan ketiganya ya. Nah, kemudian cross product atau perkalian silang, ini mudah-mudahan Anda sudah hafal nih. Jadi kalau cross product ini perkalian silang itu bisa dinyatakan sebagai berikut. Nah, buat yang terbiasa mengerjakan biasanya bisa menggunakan bentuk seperti ini untuk melakukan cross product. Ya, buat yang sulit, nah nanti mungkin kita coba cek di slide berikutnya ya. Nah, karena di perkalian cross product itu ada komponen X topi, Y topi, Z topi, maka hasilnya ini adalah vektor. Jadi cross product itu menghasilkan vektor. Sifat lain kalau cross product itu adalah sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sin theta, nanti hasilnya adalah entopi. Entopi itu adalah arah dari bidang yang dibentuk oleh vektor AB tegak lurus ya, perpendikular. Jadi misalkan kita A cross B, itu tegak lurusnya ke sana itu normal dari bidang dari vektor AB. Nah, bentuk yang seperti ini, seperti determinan ini, nah itu nanti biasanya digunakan untuk breakdown persamaan ini ya, kalau misalnya malas menghafalkan gitu ya. Nah, jadi kalau yang sering belajar cross product ini ya, bentuk ini diperoleh dari bentuk ini. Jadi kita bisa tuliskan ini sama persis dan kita salin dua kolom awal. Kemudian kita coba lihat ini. Jadi kita punya X topi dikali AY kali BZ itu ditulis di sini ya. AY BZ X topi. Kemudian ada Y topinya adalah AZ BX dikali Y topi itu ada di sini AZ BX. Kemudian yang selanjutnya ada AXBY itu Z topi ya, AXBY. Nah, kemudian dilanjutkan yang minusnya itu yang ini. Jadi kalau pengen tahu yang AZBY berarti yang ini AZBY X topi. Berarti ini. Kemudian kalau yang Y topi ini karena negatif ya, itu AXBZ-nya di sini negatif. Sedangkan yang Z topi berarti yang sini adalah AYBX sama seperti ini. Nah, mungkin ini salah satu cara kalau misalkan kita tidak menghafal. Ya, artinya kalau kita punya vektor A yang seperti ini dan vektor B, kita tinggal susun. Tulis X topi, Y topi, Z topi. X-nya tulis ini, misalkan angka 1, ini 2, ini 2, 2 gitu ya. Nah, tinggal dikalikan. Nanti akan ketemu komponen vektor X topinya, berapa komponen vektor Y topinya, dan berapa komponen Z topinya. Nah, itu saja nih. Kalau yang belum terbiasa perlu berlatih ya. Nah, mungkin ada pertanyaan atau ini sudah cukup jelas? Bisa ya? Mahasiswa, silakan. Lancar? Udah masih sama kan seperti yang dipelajari waktu SMA ya? Oke. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, beberapa catatan tambahan, terutama terkait dengan dot product
dan cross product. Kalau dot product itu ada sifat komutatif, jadi A dot B sama dengan B dot A. Tapi kalau cross product itu tidak bisa komutatif, anti komutatif. Jadi dia A cross B ini sama dengan minus B cross A. Ini sifatnya ya. Nah, kemudian dot product maupun cross product ini bisa distributif kalau ada perkalian dan penjumlahan. Nah, ini sama. Kemudian kalau dikalikan dengan M, ini sifatnya seperti ini. Sedangkan kalau yang cross product di sini hanya salah satu atau bisa seperti ini. Oke. Nah, beberapa catatan tadi ketika kita dot product ada tulisan dot product yang sejenis ini pasti berharga 1, kalau beda jenis ini 0. Sedangkan kalau cross product tadi yang vektor satuannya dikalikan itu memiliki ketentuan sebagai berikut ya. Kalau yang sejenis berharga 0, kalau beda jenis tinggal dicek urutannya ya, X, Y, Z atau minus Y, X, Z. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Maka tadi didapatkan posisi yang seperti ini atau formulasinya seperti ini. Nah, karena kita sudah membahas cross product, perkalian silang dua vektor, itu hasilnya adalah vektor, ya kan? Tadi sudah kita buat contoh. Maka ini hasilnya itu bisa kita lakukan rangkap 3, triple product. Ada yang triple productnya dengan dot product, perkalian titik, ada yang dengan cross product. Jadi kalau B cross C, sama-sama B cross C, ini dikalikan titik yang pertama atau dikalikan cross yang kedua. Ini ada sifatnya seperti ini. Ini adalah untuk skalar triple product. Ini mungkin yang belum terbiasa ini ya ada seperti ini ya, sifat dari triple product. Sedangkan vektor triple product bentuknya seperti ini. Ya tinggal digunakan aja aturan dari triple product ini atau rangkap 3, perkalian rangkap 3 vektor. A-nya vektor, B-nya vektor, C-nya juga vektor. Oke, itu beberapa catatan tambahan terkait dengan operasi vektor. Nah, jadi kalau Anda mau menggunakan contoh soal, ya tinggal dilakukan saja. Misalkan ada soalnya vektor A dan vektor B seperti ini. Saya tuliskan dalam bentuk I, JK, atau I topi, J topi, K topi gitu ya. Atau vektor baris. Nah, jadi kalau diminta untuk menghitung operasi vektor ini harusnya mudah, karena tadi sudah ditunjukkan A plus B. Jangan sampai mahasiswa nggak bisa ya. Ini harusnya mudah. Kemudian dot product, nah tadi sudah ada aturannya, tinggal dicek aturannya. Nah ini cross product, tapi hati-hati, ini ada magnitudo, nanti silahkan Anda hitung. Nah gimana kalau dikalikan dengan skalar 3A minus 2B, nah itu Anda bisa coba hitung. Nah ini kalau mau soalnya Anda bisa foto, bisa buat latihan di rumah, atau nanti bisa dibahas di pertemuan setelah nge-zoom dengan saya ya. Nah itu juga bisa. Nah, ini kira-kira mau kita bahas atau kita lanjut? Mudah kan ini? Masih bisa kan ya? Lanjut ya, oke. Nah, selanjutnya kita kembali ke pembahasan awal, itu ada vektor posisi. Jadi, kalau kita menyatakan letak suatu titik dalam 3 dimensi dapat dijelaskan dengan mencantumkan koordinat kartesiannya atau kartesiusnya, ada X, Y, Z. Nah, vektor ke titik tertentu dari titik asal itu 0,0,0 atau sering disebut origin dalam bahasa buku teks, disingkat O gitu ya. Itu untuk titik origin. Itu disebut sebagai vektor posisi. Jadi vektor ke titik tertentu. Jadi kalau tadi semula kita punya vektor A begitu ya. Nah, ini kalau vektor tertentu ke titik tertentu di sini ya. Jadi pada koordinat X, Y, Z dari titik origin. Nah, kalau kita bahas tentang
separation vector atau vektor jarak antara dua titik. Di sini kita punya titik yang saya hubungkan dengan vektor pink, warna pink, panah merah muda. Ada titik sumber dan titik medan. Nah, seperti ini kita gunakan simbol R Latin di sini. Ini sebagai separation vector atau vektor jarak antara dua titik. Yang mana masing-masing source point dan field point itu memiliki vektor posisi, yaitu R dan R aksen. Gitu ya. Jadi kalau R sendiri itu kita bisa definisikan di sini sebagai X topi tambah Y topi dan Z topi, hampir sama seperti yang vektor A tadi ya. Maka kita sebenarnya bisa ngitung besarnya vektor R sebagai berikut, yaitu akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Sedangkan R topi atau vektor satuannya ini adalah vektor R dibagi magnitudonya. Jadi yang atas ini bentuk ini, sedangkan yang bawah bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita kembali ke separation vector, maka kita fokus ke R Latin ya. R Latin itu di sini dinyatakan jarak antara posisi R atau titik pengamatan dikurangi R aksen atau titik sumber. Nah, berarti kalau sudah tahu seperti ini, maka Anda juga bisa menghitung besarnya magnitudo R Latin dan bisa menghitung R Latin topi, vektor R Latin topi atau vektor satuan R Latin ini. Hampir sama seperti ini, ya hanya saja bedanya ini R minus R aksen ya. Ini R minus R aksen dan di sini juga dinyatakan seperti ini. Yang mana R minus R aksen atau R Latin ini bisa di breakdown menjadi X minus X aksen, yang mana X itu adalah koordinat dari field point yang X, komponen X aksennya adalah koordinat pada source point, yang Y-nya koordinat Y field point, Y aksennya koordinat Y source point. Z-nya ini adalah punya field point, nah Z aksennya punya source point. Oke, jadi itu terkait dengan penjelasan X minus X aksen, Y minus Y aksen, dan Z minus Z aksen. Sedangkan magnitudo tinggal diakar kuadratkan ya, dijumlahkan. Kuadrat dijumlahkan, kemudian diakarkan. Sedangkan R topi, yaitu komponen vektornya yang atas ini, persamaan atas ini, dibagi yang R Latin, magnitudo R Latin. Oke, jadi sudah paham di sini ada vektor posisi, ada separation vector. Jadi kalau misalnya mau dibuat contoh soal, ini contohnya ya. Nah, ini Anda bisa print screen atau nanti bisa buat berlatih. Jadi kalau diketahui koordinat titik P itu sebagai, ini mungkin saya kebalik ya. P itu titik sumbernya itu harusnya yang Q ya. Mungkin saya geser ya ini ya. Ganti Q-nya itu sebagai sumber secara berturut-turut, misalkan koordinatnya seperti ini gitu ya. Nah, diminta untuk menentukan vektor jarak antara Q dan P, menghitung besarnya magnitudo R ini, dan vektor satuan dari Q ke P. Berarti ini berkaitan dengan separation vector. Jadi Anda harus gunakan persamaan yang ini. Jadi kalau Anda sudah dijelaskan persamaan ini, nah untuk menunjukkan Anda memahami ini, Anda bisa harusnya menghitung ini. Atau contoh soal yang ini. Oke, harusnya mudah ya. Mudah. Ini vektornya dinyatakan dalam vektor baris ya. Nah, selanjutnya, itu tadi terkait dengan vektor. Ini cukup cepat nih saya menjelaskan. Biasanya kalau mahasiswa diam tuh kita ada dua ya. Entah mahasiswanya sudah paham semua atau masih belum ngerti semua gitu ya. Mudah-mudahan mahasiswanya ngerti semua ya, sudah ya. Oke, jadi cukup cepat nih pembahasan tentang vektor. Nah, mungkin slide saya tinggal
3 slide lagi nih. Nah, nanti kita mungkin kalau sudah selesai nanti kita bisa tanya jawab atau bisa ditambahkan oleh dosen yang di Unpati. Nah, selanjutnya kalau kita bicara pembahasan analisa vektor, kita juga kaitkan dengan del operator. Tapi sebelum ke del operator, kita kembali mendiskusikan terkait dengan kalkulus. Ada turunan biasa atau ordinary derivatives yang mungkin Anda sudah pernah lihat seperti ini. Nah, nanti Anda biasanya akan membahasnya terkait dengan gradien, yaitu kalau kita bahas di sini, kita coba tunjukkan satu persamaan yang berkaitan dengan teorema partial derivatif. Kalau yang ini ordinary derivatif itu simbolnya D, df nih sama dengan df per dx dikali dx. Jadi kalau dx-nya dicoret, df-nya sama nih. Nah, kalau partial derivatif, misalnya kita pakai perubahan temperatur T besar, ini dinyatakan sebagai persamaan ini. Jadi D T besar ini dinyatakan sebagai bentuk partial derivatif. Ini di sini simbolnya do. Bentuknya ini beda dengan D ya, ini do T per do X dikali dx ditambah do T per do Y dikali dy. Jadi yang dalam kurung ini do, yang di luar kurung D. Yang ketiga ini ditambah do T besar dibagi do Z dikali dz. Nah, secara matematis persamaannya seperti ini, tapi kalau Anda coba kembali ke komponen vektor, kita bisa menyatakan persamaan ini sebenarnya asal-usulnya dari sini. Jadi ada dt-nya itu sama dengan do t per do x dikali x topi ditambah do t per do y kali y topi ditambah do t per do z dikali z topi. Kemudian dikalikan titik dengan displacement vector. Jadi ada infinitesimal displacement vector atau vektor perpindahan jarak yang sangat kecil. Di sini dinyatakan sebagai dx x topi tambah dy topi ditambah dz z topi. Jadi kurung yang pertama ini kita nyatakan sebagai del t besar dikali yang ini kita nyatakan sebagai displacement vektornya sebagai dl. L-nya ini vektor ya. Nah, di sini kita punya del t besar. Del t besar itu kalau Anda cek di Excel atau cek di ini Microsoft PowerPoint ini ada nih. Ini biasanya digunakan simbol nabla untuk gradien. Jadi kadang-kadang disebutnya, kalau saya biasanya menyebutnya nabla atau del gitu ya. Ini del T besar dikali dl. Jadi kalau ada yang menyebutnya del atau nabla, itu berarti simbolnya seperti ini, segitiga terbalik ini. Nah, ini karena perkalian titik, nah ini Anda bisa nyatakan sebagai besarnya del T dikali besarnya dl dikali cos theta, seperti perkalian titik yang vektor AB tadi ya. Nah, kalau Anda masih ingat ya. Mungkin saya tunjukkan di slide yang mana tadi. Nah, di sini ya, ini kan ya. Ini perkalian titik. Jadi sifat ini bisa digunakan di contoh tadi aplikasinya ya. Nah, ini seperti ini. Jadi Anda tahu asal-usulnya. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan del. Del ini adalah operator vektor yang bekerja pada T, karena di sini T besar ya. Tetapi dia bukan vektor yang mengalihkan T. Jadi kalau di sini di T-nya ini coba kita pisahkan, T-nya keluar dalam kurungnya di sini. X topinya kita coba pisahkan di depan gitu ya. Y topinya ditaruh di depan untuk menunjukkan bahwa del itu adalah operator vektor. Nah, T ini bisa temperatur, bisa diganti misalkan ada U atau psi atau ya simbol yang lain gitu ya. Vektor, maka del sendiri kalau mau disebut, nah ini yang ada di dalam kurung ini. Jadi
ini adalah del atau nabla. Jadi salah satu pembelajaran di teori potensial Anda harus kenal tentang del operator atau nabla, karena simbol ini nanti akan banyak keluar di aplikasi-aplikasi fisika, matematis, dan geofisika. Dan juga Anda bicara di metode-metode geofisika, ada di metode gravity, metode magnetik, ada metode elektromagnetik, persamaan Maxwell, dan seterusnya. Jadi Anda harus mulai terbiasa dengan notasi bentuk del vektor operator. Oke, nah sekarang kita berikan beberapa catatan terkait dengan del operator. Jadi secara umum karena del itu vektor, maka hampir mirip seperti vektor. Kalau misalnya kita punya vektor biasa seperti A tadi ya, vektor A itu bisa dikalikan skalar seperti ini, atau bisa dikalikan titik dengan vektor B, atau bisa dikalikan silang cross product dengan B, maka del juga bisa, begitu ya. Maka di sini disebutnya kalau dikalikan dengan skalar, tadi contohnya del T, itu adalah disebutnya gradien. Nah, tetapi kalau kita punya suatu vektor misalkan V vektornya, fungsi kecil, V kecil vektor, ini kita bisa buat dot product, del dot V. Ini sebutnya sebagai divergens atau divergensi. Kalau cross product, kita sebutnya del dengan cross vektor V ini sebagai curl. Ya, curl. Nah, itu istilahnya. Jadi ketika Anda sudah belajar del, maka Anda belajar divergensi dan curl. Pada koordinat Kartesian, vektor derivatif itu kalau diringkas, Anda belajar ini ya. Jadi dl tadi sudah kita nyatakan tadi, ada yang masih ingat mungkin ini separation, tadi apa? Ini ya, infinitesimal displacement vector ya, dl. D tau itu terkait dengan volume, dx dikali dy dikali dz pada sistem koordinat Kartesian. Nah, kalau misalnya gradien ini del t, t-nya ini t kecil. Nah, kalau yang tadi kan t besar ya, ini t kecil, jadi nulisnya tinggal seperti ini aja. Do t per do x dikali x topi, do t per do y kali y topi, do t kecil ya, per do z kali z topi. Jadi kalau tergantung ininya, mau t kecil, t besar, atau pakai u, atau ya, tinggal diganti di sininya nanti. Nah, kalau divergence atau divergensi, nah ini dot product. Nah, ini berarti Anda bisa nyatakan seperti ini, komponen V yang Vx, Vy ini komponen yang Vy, Vz ini komponen Vz. Tapi ini dijumlahkan, berarti ini hasilnya adalah skalar. Jadi produk dari dot product ini adalah skalar. Sedangkan yang curl sama seperti tadi. Nah, itu bisa dinyatakan bentuknya seperti ini. Jadi Anda harus kembali ke formulasi yang cross product seperti ini ya, kalau ingin membuat yang curl. Kemudian ada satu lagi itu terkait dengan Laplacian, yaitu second derivative atau turunan kedua. Ya, jadi di sini del kuadrat T ini bisa dinyatakan sebagai do kuadrat T per do X kuadrat. Hampir sama seperti ini, tapi ada kuadratnya. Yang di atas tuh di tengah, tapi yang di sini di setelah X-nya ya. Yang do kuadrat ini setelah do-nya, kalau yang ini setelah komponen X-nya. Sedangkan yang ini Y-nya, do kuadrat T per do Y kuadrat, do kuadrat T per do Z kuadrat. Itu terkait dengan second derivative. Oke, itu mungkin kalau diringkas materi saya hari ini. Catatan tambahan mungkin perbandingan sedikit terkait dengan divergensi dan curl. Jadi kalau kita bicara terkait dengan divergensi, tadi sudah kita nyatakan, kalau mau di breakdown, ini ada x topi, y topi, z topi, di sini ada x topi, y topi, z topi, nah maka jadi bentuknya skalar, asal usulnya ini. Maka tadi yang awal tadi itu, ini adalah resumenya. Tapi kalau mau di breakdown terkait dengan perkalian titik vektor jadinya seperti ini. Nah, tinggal misalkan Vx angkanya berapa, Vy berapa, Vz berapa. Nah, nanti tinggal diturunkan seperti ini.
Nah, divergensi itu merupakan ukuran seberapa jauh vektor V, ya di sini dalam konteks ini V ya, menyebar atau diverge dari suatu titik. Jadi ini biasanya tidak hanya V ya, Anda bisa pakai misalkan G gravitasi atau medan vektor magnetik, B atau H untuk M juga bisa ya untuk magnetisasi, kuat medan magnetik dan seterusnya. Nah, jadi ini divergensi. Nah, ilustrasinya itu satu titik ini diverge. Ini gambarnya ini berarti ini dia memiliki divergensi yang besar. Jadi satu titik itu menyebar. Nah, ini biasanya dipakai kalau kita belajar berkaitan dengan aliran ya. Misalkan kalau belajar geolistrik atau misalkan belajar fluida atau temperatur. Nah, itu sumber aliran fluida atau aliran panas atau aliran listrik itu menyebar dari satu titik ke segala arah misalkan. Itu. Divergensi. Nah, kemudian kalau yang curl itu dinyatakan seperti ini ya. Tadi sudah dinyatakan sebagai cross product tadi tidak akan saya ulang slide-nya. Tapi ini breakdown-nya ya. Kalau Anda mau nyusun ini bisa ditulis lagi kolom sebelah kanan untuk ekstopi etopi ke bawah ini kolomnya, kemudian dibuat silang tadi sehingga nanti Anda dapatkan kombinasi seperti ini. Ini hasilnya adalah vektor. Curl sendiri adalah ukuran seberapa banyak vektor. Di sini konteksnya V, vektor V ya, berputar di sekitar titik tertentu. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, ini juga berkaitan dengan aliran. Misalnya kalau Anda belajar aliran fluida, atau kalau dalam konsep fisika nanti Anda di bagian magnetik, karena ada kalau Anda coba aturan tangan kanan terkait dengan hukum Ampere begitu ya, ada aliran listrik dan ada medan magnetik yang mengelilinginya begitu ya. Nah, itu nanti itu berkaitan dengan curl. Nah, itu nanti curl ini dipakai juga di beberapa aplikasi fisika dan geofisika. Oke, jadi Anda kenal ada divergensi dan ada curl. Nah, mungkin sedikit ini slide terakhir dari saya hari ini. Nah, terkait dengan second derivative, itu yang tadi kita sebut sebagai Laplacian, secara umum kita bisa buat seperti ini ya. Jadi divergence atau divergensi dari suatu gradien, curl dari gradien, gradien dari divergence, divergence dari curl, atau curl dari curl. Nah, artinya kalau ini del-nya dot del, jadi dipakai dua kali kan, second derivative pada umumnya akan menggunakan operator itu dua kali. Ada divergence-nya berarti seperti ini, atau cross product dari suatu gradien. Kalau yang ini harganya 0, jadi biasanya tidak dibahas juga. Yang dibahas itu biasanya nomor 1 biasanya. Nah, kalau yang 3 ini gradien dari suatu divergence ini sangat jarang terjadi pada aplikasi fisika, jadi biasanya juga tidak dibahas. Kemudian divergence dari suatu curl, ini curl-nya, divergence-nya ini juga sama dengan 0. Kalau nggak percaya nanti Anda bisa coba hitung ya, misalkan ada angka itu Anda bisa coba hitung gitu ya. Kemudian curl dari curl, ini pada dasarnya karena triple product, sifat yang triple product tadi kalau digunakan, nah kita coba pakai aplikasi yang triple product ya. Saya coba copy dulu kalau ada tadi ya. Ini misalkan. Triple product, ya kan? Jadi ini cross seperti ini, dia bisa dinyatakan bentuknya seperti ini ya. Tinggal diganti A dan B-nya diganti del, C-nya diganti dengan V, nanti akan dapatkan seperti ini. Nah, pada umumnya kita tidak mendapatkan hal yang baru nih di bagian kelima, karena yang bagian pertama di sini itu adalah nomor 3 ini, yaitu yang jarang terjadi pada aplikasi fisika, dan yang bagian kedua itu berkaitan dengan Laplacian vektor atau yang di sini. Jadi yang tadi kita sebut sebagai Laplacian itu bisa dinyatakan sebagai berikut ya, del dot del t misalkan tadi. Jadi aplikasi del dua kalinya ini berarti divergence dari gradien dua kali. Jadi del kuadrat t besar sama dengan do kuadrat t besar per do x kuadrat ditambah dan seterusnya ini. Tapi ini t-nya kan skalar, tapi bisa juga dia kalau vektor. Kalau vektor ya tinggal kita nyatakan sebagai berikut. Bedanya ini
del kuadrat Vx ya, berarti komponen X ada X topinya. Jadi ini ada komponen vektor X, komponen vektor Y, dan komponen vektor Z. Oke, itu materi dari saya ya, udah cukup. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri dan sebelum dilanjut ke dosen pengampu di Ambon ya. Kita tunggu dulu, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Baik, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan dari saya. Materi kuliahnya boleh di-share di grup, Pak? Boleh, mungkin saya share ke Bu Sani ya. Tadi saya Oh, cari boleh. Siap. grupnya nggak ketemu. Oh, Soalnya iya, Pak. tadi saya Baik. nyari linknya, grupnya nggak ketemu. Baik, Pak. Baik. Terima Oke. kasih, Pak Eko. Oke. Jadi nanti kalau dilanjut Pak Samsul juga boleh, atau materi lanjutannya nanti saya diinfokan. Siapa tahu kalau dapat tugas dari Pak Darta lagi nanti saya siapkan materi selanjutnya apa, atau bisa dilatih yang latihan tugas tadi. Mungkin Oh, itu saran dari saya ya. iya, Pak. Iya, baik, Terima Pak. kasih, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan dari mahasiswa, mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan mungkin berlatih dari latihan soal atau dari dosen di Unpati tadi ya. Oke, terima kasih. Selamat sore, selamat siang ya mungkin ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat Makasih. sore. Baik, terima kasih. Terima Saya kasih, Pak. izin dulu ya.